melanjutkan cerita kemarin tentang seseorang yang ingin mengambil kembali asrar kewalian yang dahulu milik orang tuanya, yang dititipkan kepada orang yang mulia di zamannya, yang mana yang dititipi tadi mengingatkan kepadanya asrar kewalian itu adalah sesuatu kemuliaan, keistimewaan yang tidak mungkin diserahkan kepada orang yang tidak layak, tidak pantas, karena wadah yang penuh dengan kotoran, penuh dengan penyakit, penuh dengan virus. Nggak mungkin kita taruh barang berharga di sampah, pakaian yang bersih di sampah. Pasti kita taruh pakaian yang bersih di dalam lemari, barang yang berharga di dalam berangkas. Tapi sesuatu yang nggak berharga, iya kita buang di sampah. Kita akan letakkan sembarangan. Nah, asrar kewalian ini sesuatu yang sangat istimewa, sehingga gak pantas kepada orang yang hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kesombongan dan lain sebagainya. Akhirnya seorang anak tadi ditegur, ya hadza nahnu na'rif anna walidaka minal awliya. Kami tahu bahwa orang tuamu salah satu daripada para wali, tapi orang tuamu tidak bisa memilih kecuali yang menjadi pilihannya Allah. Jadi bukan dia yang memilih siapa yang diangkat menjadi wali, tapi pilihan dari pilihannya Allah. Nah, Allah tidak akan mengangkat seseorang menjadi wali kecuali dengan kriteria-kriteria yang ada: alim, amil, ya, zahid, wari', ya. Orangnya alim, mengamalkan ilmunya; orangnya zuhud, orangnya wara', ya. Ahli dalam melakukan ketaatan, kebaikan, aktif, istiqomah dalam qiyamul lail, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, itu kriteria, sifat, ciri-ciri yang Allah pilih untuk menjadi walinya. Nah, kalau sekedar alim tapi nggak amil, nggak mungkin dipilih. Nah, alim, amil tapi nggak zuhud, nggak warok, nggak istiqomah qiyamul lail, belum tentu dipilih. Nah, tapi kalau komplit lengkap, insya Allah dipilih. Lah, orang tuamu akan memilih sesuai pilihannya Allah. Dan ia mencintai apa yang Allah cintai dan apa yang Allah Rasulnya cintai, apa yang Rasulnya cintai, ya. Jadi bukan mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah, ya, yang dibenci oleh Rasulullah atau tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Tidak. Mencintai semua yang dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, karena itu kita ini kalau masih melihat diri kita liar dalam syahwat, dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah dari perbuatan dosa, terikat atau jauh dari amal kebaikan dan ketaatan, masrufa an jumlatil khairat, teralihkan dia dari beberapa macam kebaikan,
yang menguasai hatinya kelalaian, yang menguasai hatinya senang hal-hal yang tidak bermanfaat. Lah, kalau terus seperti ini, habis waktu hidupnya dalam keadaan lalai. Nah, ini kalau misalnya inayah, perhatian yang Allah berikan kepada para aulia nggak kembali kepada dia, yang membuat dia bertobat, kemudian dia tidak mencari pintu hidayah lewat orang-orang yang dekat dengan Allah, sedangkan ia saat itu dalam kehidupannya membutuhkan orang yang menuntunnya, orang yang memberikan kemanfaatan kepadanya, orang yang dapat menanamkan dalam dirinya taufik, orang yang dapat menghindarkan ia dari at-ta'wik, penyesatan. Karena orang itu bisa berbekal di dunia ini untuk akhiratnya. Kita menanam di dunia dan kita akan panen di akhirat, sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini harus perhatian. Diri kita ini masih tenggelam dalam syahwat, masih jauh dari ketaatan, masih penuh dengan kelalaian, atau kita ini terikat selalu dengan kebaikan ketaatan. Nah, kalau kemaksiatan, kelalaian, syahwat ini menguasai kita, kita akan jauh dari taufik, kita akan jauh dari rahmat, kita akan jauh dari hidayah. Lah ya, apa untuk kita mendatangkan hidayah, mendatangkan taufik, sehingga kita mendapatkan inayah, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, jangan jauhi orang-orang yang mulia, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita berbekal itu saat hidup di atas dunia untuk kehidupan akhirat kita. Nah, nggak bisa kita nyari bekal nanti, nggak bisa. Karena ketika kita masuk ke alam barzakh atau di akhirat, kita nggak bisa apa-apa lagi sudah. Apapun yang kita lakukan di situ nggak menghasilkan apapun. Tapi kalau kita di dunia berbuat kebaikan, ketaatan, nah itu menghasilkan. Nah, bisa mendekatkan kita dengan Allah, bisa menambahkan kemuliaan, derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia mazra'atul akhirah, dunia itu ladangnya akhirat. Nah, kalau kita sudah memerhatikan apa yang selama ini berjalan dalam kehidupan kita, dan kita mengenal, mengetahui sunnatullah yang berjalan dalam kehidupan kita yang berlalu, kemudian kita nggak mendapatkan apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi keinginan kita, bagaimana ia bisa kemudian bersandar kepada syafaat, bersandar dengan kebaikan orang? Nah, itu semuanya adalah tipu daya dengan keamanan yang tidak benar,
Artinya gini, nah, anak tadi dia menginginkan kemuliaan yang dimiliki orang tuanya. Nah, sedangkan ia sendiri tidak sadar bahwa harapan dan keinginannya, angan-angannya, bukan harapan, angan-angannya dari kehidupan di masa lalunya nggak dia dapatkan di kehidupan saat itu. Nah, dan ini dia nggak sadar, lupa. Nah, ibarat orang itu disuruh belajar atau disuruh bekerja, tidak mau. Ketika sudah berjalan beberapa tahun, mungkin orang tuanya meninggal, kemudian pekerjaan orang tuanya mau dia handle semuanya, sedangkan dia nggak sekolah misalnya, nggak belajar. Nah, lah ini angan-angannya dia megang perusahaan, nggak mungkin terwujud. Kenapa? Nah, nggak layak untuk memegang, nggak pantas untuk memegang. Akan diserahkan kepada dia? Nggak mungkin, karena ketika diserahkan akan hancur, akan habis. Nah, diserahkan kepada orang yang layak. Makanya orang-orang yang membangun perusahaan itu ketika melihat anaknya tidak layak, dia tidak akan menyerahkan kepada anaknya, akan menyerahkan kepada yang lain, walaupun tetap itu hasilnya juga untuk anaknya, tapi nggak akan diserahkan. Kenapa? Dia akan merasa sia-sia apa yang sudah dibangunnya selama ini. Nah, tapi kalau misalnya anaknya kemudian belajar, berubah menjadi lebih baik, nah, dan lain sebagainya, nah di situ ada kemungkinan akan diberikan kepadanya. Ya, berarti dia telah mempelajari kehidupan masa lalunya yang ternyata dia tidak mendapatkan apapun yang dibayangkan dalam benaknya, sehingga dia merubah, mendapatkan terbuka pintu taubat, merubah dirinya, sehingga apa yang menjadi keinginannya di situ terwujud. Kapan terwujudnya? Setelah terbukanya pintu taubat, membuat ia bertobat, kemudian dia merubah dirinya, layak. Ya, layak di situ orang tuanya akan merasa apa? Akan senang dan akan memasrahkan apa yang dia miliki kepada putranya. Karena apa? Putranya dianggap akan bisa melanjutkan. Tapi kalau kita terus tertipu dengan seperti itu, terus tenggelam dalam syahwat, ini kita akan memutus bagian yang mulia, yang besar dari apa yang dimiliki orang tua kita dalam kehidupan kita. Karena itu fi alifil umri lil insani mu'tabar. Waktu yang berlalu dalam kehidupan kita itu harus kita ambil pelajaran. Dari tahun ke tahun, dari bulan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu harus kita ambil pelajaran yang sudah berlalu dalam kehidupan kita ini. Apa yang dulu kita lakukan, kemudian apa yang dulu kita angan-angankan. Kita lihat yang kita lakukan ini, yang kita lakukan itu, apa manfaatnya, apa faedahnya, apa keuntungannya. Kemudian angan-angan kita, nanti tahun sekian saya akan A, saya akan B, terwujud apa tidak? Bisa kamu lakukan enggak? Bisa kamu miliki apa tidak? Nah itu harus kita ambil pelajaran. Fi salifil umri lil insani mu'tabar law kana aglun. Kalau orang itu berakal, kalau orang itu ngerti, ya. Jadi kalau orang itu berakal, kalau orang itu mengerti, waktu yang berlalu dalam kehidupannya akan menjadi pelajaran buat dia. Walakin mujibul qadar. Tapi seseorang itu apa? Seseorang itu berjalan
dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ightirar ba'da hadza dalilu ala du'fi imani wa qillati nasibihi minal khair wal karama li hawani wa innahu fil akhirati minal aqallin al muflisin an nazilin. Qala Allah taala wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang yang tertipu setelah ini, setelah melihat ternyata angan-angannya, apa yang diimpikan itu tidak terwujud dengan kehidupan yang begitu-begitu saja dari dia, ya, tapi dia tetap, itu menunjukkan apa? Kelemahan imannya, dan sedikit bagian dia daripada kebaikan kemuliaan karena kehinaannya. Di akhirat dia termasuk orang yang fakir, ya, termasuk orang yang bangkrut, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ya, siapa yang di dunia dia buta, maka di akhirat dia buta dan tersesat. Artinya ketika di dunia dia nggak paham, nggak ngerti, ya, nggak sadar, maka di akhirat dia akan lebih tidak sadar lagi, ya, dan dia akan tersesat. Ya. Fansah li nafsika wa tayaqqad min ragadatil ghafla ma dama laka zaman al muhla wa la tatma fi husuli hismanikal batil fa fi tama'ika nabatakal haq bi asri wa mahwi kitabillah wa batnahu wa dhahrah. Ya, sadarlah, ya, bangunlah dari kelalaian kamu, ya, di zaman, di waktu yang Allah masih memberikan kepada kamu kesempatan. Jadi sadarlah ketika Allah masih memberikan kepada kamu kesempatan. Sudah, jangan terlalu berharap di dalam angan-anganmu yang tidak bakal kamu dapatkan. Artinya sesuatu yang mustahil untuk kamu miliki, jangan kamu berharap, ya. Nah, dalam berharapnya kamu dalam sesuatu yang nggak mungkin kamu dapatkan, ya, karena ketidaklayakan kamu, karena ketidaksempurnaan kamu dalam ketaatan, dalam kebaikan, nah, maka itu menghapus kitab-kitab Allah secara zahir maupun batin, ya. Yuriduna an yusfi'una Allah bi afwahihim wa ya'ballahu ila yutimma nurahu. Mereka menginginkan untuk mendapatkan apa yang tidak Allah inginkan untuknya. Nah, itu seperti orang yang ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah menginginkan cahaya itu akan terus bercahaya, akan terus bersinar, yang nggak mungkin akan didapatkan. Nah, seperti itu. Nah, sir kewalian, asrar kewalian tidak akan diberikan kepada orang yang penuh dengan kotoran walaupun dia menginginkannya, ya. Karena Allah tidak akan memberikan asrar itu kepada dia dengan kegelapan apa yang dia miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita, ya, sehingga kita dapat mengejar ketertinggalan kita dari di masa lalu, dari keburukan, kejahatan dengan kebaikan, ibadah, ketaatan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita semakin dekat dengan Rasulullah, membuat kita mendapatkan rahmat, hidayah, taufik dari Allah, dan mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.